warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asri Anggraini dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan komunikasi, materi pembukaan diri, self disclosure atau pembukaan diri. Self disclosure atau disebut dengan pembukaan diri, yaitu menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi dan tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih menekankan dan melibatkan perasaan. Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim di masa lalu kita. Menurut Supratiknya 1995, ada dua cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, yakni pertama, mendengarkan diri sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu. Caranya dengan mengungkapkan perasaan-perasaan dan reaksi kita itu kepada seseorang yang kita percaya. Pembukaan diri menghasilkan pemahaman diri yang semakin mendalam. Kedua, meminta umpan balik. Meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Bagian B, jendela Johari. Joy Lup dan Harry Igham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak diketahui, yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat yaitu serambi terakhir, yaitu berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. Daerah tak sadar. Membangun kepercayaan, yaitu untuk membangun kepercayaan sebuah relasi ada dua orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi atau mereka dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Supratiknya 1995 menegaskan 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi, yaitu 1. Menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita kepada orang lain.
kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. D. Mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko menerima akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya artinya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang mengumpulkan. Jadi meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Sampai di sini materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.